apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Liu Qianyun bertanya dengan terkejut. Saya tidak tahu. Yang juga benar-benar bingung, menggelengkan kepalanya dan berkata, alam rahasia ini agak aneh. Selama bertahun-tahun kultivasinya, dia belum pernah menemukan energi spiritual yang tidak bisa dia serap. Energi spiritual di alam rahasia kekosongan sunyi ini bercampur dengan beberapa zat yang tidak dapat dijelaskan. Semakin banyak yang dia serap, semakin besar kerusakan pada fondasi seorang seniman bela diri. Seiring waktu itu pasti akan menghancurkan meridiannya dan menyebabkan dia kehilangan semua kultivasinya. Untungnya, Yang Ke hanya berkultivasi selama setengah jam sebelum berhenti. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Liu Qianyun benar-benar panik. Jika mereka tidak dapat menyerap energi spiritual di sini, dia dan Yang Ke pada akhirnya akan kelelahan. Belum lagi menemukan jalan keluar. Mereka mungkin bahkan tidak dapat meninggalkan laut ini dan pada akhirnya mereka hanya akan mati karena kelelahan. Situasinya seperti meja penuh makanan lezat yang diletakkan di depan orang yang kelaparan. Terlihat lezat tetapi sebenarnya beracun. Memakannya akan membunuh mereka, tidak memakannya akan membuat mereka kelaparan sampai mati. Tidak apa-apa, saya punya cara. Yang Ke sama sekali tidak panik. Dia langsung mengeluarkan mutiara mistik dan menyerahkannya kepada Liu Qianyun sambil berkata, ambil ini, saya akan masuk dan memulihkan diri. Saat dia berbicara, dia sudah masuki alam mistik kecil. Sebelum Liu Qianyun bisa mengatakan apapun, Yang Ke telah menghilang. Dia menatap kosong mutiara alam mistik di tangannya. Mengingat pavilion tempat dia pernah tinggal dan dunia yang tenang dan menyenangkan itu, Liu Qianyun samar-samar menyadari sesuatu dan wajah cantiknya berubah. Benar-benar terkejut. Sesaat kemudian dia dengan cepat menyimpan mutiara mistik, menyembunyikannya dengan hati-hati sebelum fokus mengendalikan perahu kayu, menghindari pusaran air dan melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian Yang Ke muncul kembali, tidak lagi selemah sebelumnya. Wajahnya merona, jelas dia telah pulih. Liu Qianyun tidak mengatakan apapun lagi, dia hanya mengangguk sedikit padanya dan mengembalikan mutiara alam mistik kepadanya. Setelah mencapai tingkat ketiga alam raja kekosongan di padang bintang gurun besar dan meraih prestise sebagai penguasa wilayah, dia jelas merupakan orang yang cerdas dan tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak perlu ditanyakan. Kepercayaan Yang Ke yang mempercayakan mutiara mistik kepadanya untuk disimpan tanpa diragukan lagi, menunjukkan kepercayaan yang luar biasa padanya. Adapun misteri mutiara alam mistik, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Hari-hari berlalu, setiap 2 atau 3 hari Yang Ke akan masuk ke alam mistik kecil untuk memulihkan diri sebelum mengambil alih kendali perahu kayu. Selama waktu ini, Liu Qianyun juga mengalami kekurangan energi sumber dan memasuki alam mistik kecil 2 kali. Tetapi dia patuh, masuk dan keluar tanpa pernah bertanya apapun. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, namun Yang Ke dan Liu Qianyun tetap berada di laut, tanpa melihat jejak daratan. Laut ini tampak benar-benar tak berujung, tanpa ujung yang terlihat. Bahkan dengan tekad Yang Ke yang teguh, dia tidak bisa tidak merasa agak tidak sabar. Hari itu, Yang Ke kembali dari alam mistik kecil dan seruan gembira Liu Qianyun terdengar. Kakak senior, sepertinya kita telah menemukan sesuatu. Apa? Tanya Yang Ke dengan penuh semangat setelah mendengar ini. Liu Qianyun menunjuk ke depan dan berkata, lihat, kepadatan pusaran air telah berkurang secara signifikan dan semakin jauh kita pergi, semakin sedikit pusaran air itu. Yang Ke melihat lebih dekat dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan Liu Qianyun, jumlah pusaran air yang memenuhi laut memang telah berkurang secara signifikan. Penemuan ini membuat mata Yang Ke berbinar. Meskipun dia masih belum bisa melihat daratan, setidaknya pemandangan di sekitarnya akhirnya berubah. Yang Ke sebelumnya bertanya-tanya apakah dia tersesat atau apakah dia berputar-putar, tetapi sekarang tampaknya dia tidak tersesat, juga tidak berputar-putar. Melainkan laut benar-benar luas,
Penemuan ini membuat mata Yang Ke dan Liu Qianyun berbinar, dan mereka mendorong perahu kayu ke depan dengan lebih keras. Seiring waktu berlalu, pusaran air di sekitar mereka semakin jarang, setelah akhirnya menghilang sepenuhnya. Yang Ke yakin bahwa arah terbangnya sudah benar dan melanjutkan perjalanan mungkin akan membawa keuntungan tak terduga. 3 hari kemudian, Yang Ke yang mengendalikan perahu kayu tiba-tiba mendapat ide. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat ke arah tertentu. Detik berikutnya, wajahnya berseri-seri gembira dan dia menepuk bahu Liu Qianyun berkata, "Adikku, ada kapal." Liu Qianyun sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Di tempat terpencil ini, dia tidak berani bermeditasi dan berkultivasi dengan santai. Jadi kata-kata Yang Ke membuatnya terbangun. Dia berdiri dan melihat ke arah yang ditunjuk Yang Ke dan benar-benar saja dia melihat titik hitam kecil di kejauhan. Dan titik hitam kecil itu sebenarnya adalah sebuah kapal besar. Liu Qianyun tak kuasa menahan kegembiraannya, menoleh untuk melihat Yang Ke dan mendapati bahwa dia juga berseri-seri gembira. Mereka berdua telah berada di tempat terpencil ini selama lebih dari sebulan, terus-menerus mengembara di laut. Sekarang akhirnya melihat sebuah kapal, kegembiraan yang mereka rasakan tak terlukiskan. Sebuah kapal berarti ada orang, dan dengan orang-orang itu mereka bisa bertanya di mana mereka berada dan kemana mereka harus pergi. Yang Ke dengan cepat meningkatkan kecepatan perahu kayunya, langsung menuju ke kapal besar itu. Saat jarak semakin dekat, penampilan kapal itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Itu jelas sebuah kapal bertingkat yang sangat besar, dan harta karun kelas tinggi pula yang sangat mengejutkan Yang Ke. Membuat kapal harta karun seperti itu pasti membutuhkan usaha dan sumber daya yang sangat besar. Dia bertanya-tanya bagaimana para pendekar bela diri yang tinggal di tempat terpencil ini mampu melakukannya. Saat perahu kayu mendekat, para pengintai di kapal itu jelas memperhatikannya. Sebelum Yang Ke bisa mendekat, sekitar selusin orang muncul di dek, tersebar di sekitar, mengawasinya dengan seksama. Tampaknya sangat penasaran dengan kedatangannya, menunjuk dan berbisik di antara mereka sendiri. Tak lama kemudian Yang Ke tiba di jarak yang tidak terlalu jauh di depan kapal. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa sekitar selusin orang itu tanpa memandang jenis kelamin, semuanya memiliki aura yang kuat dan menatapnya dengan sedikit kewaspadaan. Yang lebih mengejutkan Yang Ke adalah sebagian besar dari orang-orang ini adalah seniman bela diri alam asal Do. Bagaimana mereka bertahan kultivasi mereka di tempat terpencil ini? Lagi pula, energi spiritual langit dan bumi di sini tidak dapat diserap, dan tinggal di sini dalam waktu lama pasti akan menyebabkan kultivasi seorang menurun. Meskipun masing-masing dari belasan orang ini tampak agak lemah energinya, jelas karena kurangnya kultivasi yang tepat. Mereka memang telah mempertahankan tingkat kultivasi mereka. Di antara belasan orang ini, pemimpinnya adalah seorang wanita. Wanita ini memiliki sosok yang menggoda dengan dada yang menonjol dan sangat berisi. Namun mungkin karena bertahun-tahun menghabiskan waktu di sini, kultivasinya sedikit gelap. Tetapi ini tidak mengurangi kecantikannya. Sebaliknya, itu menambah sentuhan liar. Berdiri di sana, dia seperti secetah yang lincah, matanya yang sangat tajam. Yang Ke tidak terburu-buru naik ke kapal. Sebaliknya, ia mengepakkan tangannya memberi hormat kepada orang-orang di bawahnya dan berkata, "Salam teman-teman, kalian semua mau kemana? Bisakah kalian memberi saya tumpangan?" Selusin orang itu tetap tidak bergerak, kecuali wanita yang memimpin kelompok itu yang sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Dari mana kalian berasal?" Yang Ke dengan santai menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Kami datang dari arah itu, kapal kami karam dan hanya kami berdua yang selamat." Ini tentu saja bohong, tetapi karena masih baru di daerah itu, Yang Ke tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya. "Karam?" Ekspresi wanita itu sedikit berubah, tetapi dia tidak mendesak untuk detail lebih lanjut. Dia hanya menghela nafas pelan, seolah-olah kecelakaan kapal adalah hal biasa di laut lepas. Dia mengangguk dan berkata, "Beruntung sekali kalian berdua selamat. Saya bisa memberikan kalian naik ke kapal, tapi kalian tahu aturannya kan?" "Aturan?" Jantung Yang Ke berdebar kencang. Dia sudah berada di sini lebih dari sebulan, dan ini adalah orang-orang pertama yang dia temui.
Bagaimana mungkin dia tahu aturan apapun? Tepat ketika dia hendak bertanya, wanita itu mengurutkan kening dan berkata, 5.000 kristal asal per orang, 10.000 untuk 2 orang. Baiklah, baiklah. Yangke mengangguk cepat, berpikir bahwa aturannya hanyalah membeli tiket kapal, karena aturan ini dapat diterima. Tetapi yang paling mengejutkan Yangke adalah betapa murahnya harga tiket, hanya 5.000 kristal asal per orang. Sambil berbicara, dia meraih cincin spesialnya untuk mengambil kristal asal. Melihat gerakannya, wanita itu mengurutkan kening dan berkata, Anda tidak berencana saya memberi kristal asal di sini, kan? Yangke menatapnya dan heran dan bertanya, apakah ada yang salah dengan itu? Mendengar ini, ekspresi wanita itu langsung menjadi aneh, mengamati Yangke dengan seksama. Bukan hanya dia, tetapi semua seniman bela diri lain yang berdiri di dek juga menunjukkan ekspresi penuh pengertian. Apa yang sedang terjadi? Yangke sedikit mengurutkan kening bingung. Apakah salah jika dia memberikan kristal asal padanya di sini? Kelemahan apa yang mungkin dia ungkapkan? Tepat ketika Yangke dipenuhi kecurigaan, wanita itu mengeluarkan token pembatas, melambaikannya ke depan dan menghalang pembatas yang menutupi kapal itu segera terbuka. Dia berkata dengan tenang, masuklah. Terima kasih. Yangke menekan keraguannya dan mengemudikan perahu kayu ke dalam. Melangkah ke dek, Yangke dan Liu Qianyun tanpa sadar menghela nafas lega. Perasaan tanah yang kokoh di bawah kaki mereka sungguh luar biasa. Ikut saya. Wanita itu melambaikan tangan dan memimpin jalan. Yangke dan Liu Qianyun saling bertukar pandang dan segera mengikuti. Para pendekar di dek juga menyingkir untuk membiarkan keduanya lewat dengan bebas. Setelah berjalan sebentar, wanita itu tiba-tiba bertanya, sudah berapa lama kalian terdampar di laut hampa sunyi? Jadi ini adalah laut hampa sunyi? Yangke diam-diam mengingatnya. Tanpa berpikir panjang, dia menjawab pertanyaannya. Itu terjadi kemarin. Untungnya kami bertemu dengan Anda. Kalau tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Terima kasih banyak telah menerima kami, Nona muda. Nafasnya sekarang stabil, menunjukkan bahwa ia tidak banyak mengkonsumsi energi. Menggunakan cobaan kemarin sebagai penjelasan sangatlah tepat. Begitukah? Bibir wanita itu melengkung membentuk senyum tipis dan penuh teka-teki. Yangke mengurutkan kening bertanya-tanya apakah wanita itu memperhatikan sesuatu. Tapi ia tidak menunjukkan apapun. Ia dan Liu Qianyun saling bertukar pandang, keduanya agak bingung. Sambil berbicara, wanita itu membawa Yangke ke sebuah ruang samping, membukanya dan masuk ke dalam. Yangke melihat sekeliling dan mendapati bahwa meskipun ruangan itu tidak besar, lingkungannya cukup nyaman, terutama ketenangannya. Selain itu, ruangan itu tampaknya diperkuat oleh semacam formasi. Ia bertanya-tanya apa tujuannya. Apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Tanya Yangke. Wanita itu meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda terlalu banyak berpikir. Wajah Yangke menjadi gelap. Ia berpikir wanita ini benar-benar aneh. Mengapa ia membawanya ke sini jika ia tidak akan membiarkannya tinggal? Anda bisa menginap di sini, biayanya 1.000 kristal sumber per hari. Lanjut wanita itu. Bibir Yangke berkedut. Bukankah kita sudah membayar tiket kapal? Meskipun ia tidak kekurangan kristal sumber, ia tetap tidak setuju dengan pendekatan wanita itu. Memungut biaya untuk kamar tampak serakah. Tiket kapal adalah tiket kapal dan biaya kamar adalah biaya kamar. Apakah Anda mau menginap di kamar gratis? Apa bedanya? Yangke tidak mengerti mengapa kamar-kamar di kapal ini dibagi menjadi gratis dan berbayar. Kamar ini bahkan tidak terlihat bagus, jadi mengapa dikenakan biaya? Wanita itu berkata, kamar ini memiliki susunan pemurnian khusus yang dapat memurnikan kekuatan alam rahasia kekosongan sunyi. Meskipun tidak terlalu berkualitas tinggi, itu masih dapat digunakan untuk kultivasi. Dapat digunakan untuk kultivasi? Jantung Yangke berdebar kencang. Ia akhirnya mengerti mengapa para pendekar di kapal ini dapat mempertahankan tingkat kultivasi mereka. Itu karena susunan pemurnian ini. Dia pernah berlatih di dunia ini sebelumnya dan tahu kerusakan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kekuatan misterius yang memenuhi dunia. Jika memasuki tubuh seorang seniman bela diri,
Jadi kekuatan misterius itu disebut transformasi kekuatan. Kalimat singkat wanita itu membuat Yangke memahami banyak hal. Kalau begitu, biaya kamar bisa dimengerti. Susunan pemurnian yang dipasang di ruangan itu membersihkan energi transformasi yang aneh. Memungkinkan para seniman bela diri di dalamnya untuk menyerap energi spiritual tanpa hambatan. Namun Yangke dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena energi spiritual di ruangan itu sangat tipis, jauh melebihi level di luar. Tampaknya susunan pemurnian itu tidak maha kuasa. Sambil memurnikan energi transformasi, ia juga menghambat aliran energi spiritual. Berarti di lingkungan seperti itu, sambil menghindari penderitaan energi transformasi, tidak akan memungkinkannya untuk mempertahankan tingkat kultivasinya. Dia hanya bisa memperlambat penurunan kecuali dia memiliki cara untuk memulihkan energi sumbernya, seperti kristal sumber. Tidak heran semua seniman bela diri di kapal itu kekurangan energi. Meskipun kultivasi mereka berada di alam sumber Do, Yangke mengamati bahwa mereka tidak dapat melepaskan potensi penuh mereka. Apakah kalian ingin tinggal atau tidak? Wanita itu bertanya dengan tidak sabar. Melihat Yangke melamun. Tentu saja saya ingin tinggal. Yangke mengangguk buru-buru, meskipun formasi pemurnian tidak berkualitas tinggi dan ruangannya tidak bagus. Setidaknya itu bisa memurnikan energinya yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula dia tidak kekurangan kristal sumber. Setelah membunuh Ye Changjun, dia telah memperoleh lebih dari 100 juta kristal sumber dari cincin Yao. Bayar untuk 1 bulan dulu, dan kita akan menutupi selisihnya nanti. Wanita itu mengelurkan tangannya kepada Yangke. Yangke tidak keberatan dan langsung mengeluarkan 40.000 kristal sumber dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu dengan cepat memasukkan kristal sumber ke dalam cincin spesialnya dan memberi instruksi. Jangan berkeliaran tanpa perlu, kita sedang menjalankan misi di sini. Kami akan membawa Anda kembali ke Pulau Tongtian setelah kami menyelesaikan misi kami. Yangke mengangguk dan berkata, kami mengerti. Wanita itu kemudian berbalik dan berjalan keluar. Ketika sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah Yangke dan berkata, apakah Anda tidak penasaran mengapa saya membawa Anda ke ruangan ini untuk mengumpulkan kristal sumber? Yangke terkejut, tidak mengerti maksud pertanyaannya. Wanita itu mendengus dan tidak berbicara lebih lanjut. Sebaliknya dia mengulurkan tangannya kepada Yangke dan berkata, beri saya 1 kristal asal lagi dan saya akan memberitahu Anda alasannya. Urat di dada Yangke menegang. Dia berpikir wanita ini benar-benar serakah, menginginkan kristal asal untuk segala hal. Dia dengan santai mengeluarkan sebuah kristal asal dan melemparkannya kepada wanita itu. Wanita itu menangkapnya dengan mudah, lalu tersenyum mengejek dan berkata, perhatikan baik-baik. Sambil berbicara, dia langsung melemparkan kristal asal itu ke luar ruangan. Dengan suara gemericik, kristal asal itu mendarat di koridor. Yang mengejutkan Yangke, kristal asal itu larut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, seluruh kristal asal tingkat rendah itu lenyap tanpa jejak, berubah menjadi energi spiritual. Wanita itu mendengus dingin dan berkata, hanya pendatang baru, jangan berpura-pura menjadi orang berpengalaman. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dan dengan santai menutup pintu. Yangke tersipu, menyadari kebohongannya telah terbongkar. Pasti saat dia mencoba memberikan kristal sumber di luar itulah, wanita itu tahu bahwa dia bukan dari dunia ini. Jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui akal sehat dasar seperti itu? Kakak senior. Wajah cantik Liu Qianyun juga sedikit berubah. Kristal sumber itu, Yangke berkata dengan sedih. Kristal sumber mungkin tidak boleh terpapar di luar formasi roh pemurnian. Jika tidak, ia akan menghilang dengan cepat. Wanita yang meminta kristal sumber terakhir darinya jelas merupakan ujian baginya. Jadi mereka tahu kita orang baru saja tiba di sini. Yangke terkekeh canggung. Mereka pasti tahu, tapi tidak masalah. Meskipun wanita itu agak dingin, dia bukan orang jahat. Mari kita istirahat dulu, lalu kembali ke Pulau Tongtian bersama mereka untuk mencari tahu cara pergi. Baik.
Liu Qianyun mengangguk dan menemukan tempat di ruang untuk duduk bersila. Di dek, setelah wanita itu keluar, dua pria segera melompat keluar dan mengelilinginya dari kedua sisi. Di sebelah kiri, seorang pria memiliki bekas luka besar di dahinya, membentang dari tulang pipinya hingga sudut mulutnya, membuatnya tampak ganas dan menakutkan. Di sebelah kanan, seorang pria kekar dengan aura yang garang. Saudari Ling, kedua orang itu, apakah mereka sudah menetap? Tanya pria di sebelah kiri dengan lembut. Matanya berkedip dengan cahaya yang sangat berbahaya. Saat mengajukan pertanyaan itu, dia tak kuasa menjilati sudut mulutnya. Seolah-olah hidangan lezat terhampar di depannya. Ling Yingyin mengangguk sedikit, melirik pria itu dan berkata dingin. Mengapa Anda menanyakan ini? Pria di sebelah kanan terkekeh dan berkata, Saudara Ling, mengapa bertanya ketika Anda sudah tahu jawabannya? Pria dan wanita itu jelas baru saja tiba di alam rahasia kekosongan sunyi. Mereka pasti secara tidak sengaja berakhir di sini. Pendatang baru biasanya membawa banyak barang berharga. Pria di sebelah kiri mengangguk dan berkata, Iya, Saudari Ling, kita hanya punya beberapa lusin kristal sumber tersisa. Jika kita tidak mendapatkan lebih banyak, kultivasi kita akan mundur. Anda tahu apa yang terjadi di Pulau Tongtian. Dua domba gemuk ini tiba-tiba muncul. Dan saudara-saudara tidak bisa menahan diri. Apakah ini ide Anda atau ide semua orang? Ling Yingyin berhenti sejenak dan bertanya dengan suara berat. Pria di sebelah kiri menggaruk kepalanya dan berkata, Meskipun mereka belum mengatakan apapun, mereka pasti memiliki pemikiran ini. Selama Saudari Ling memberi perintah, kita akan segera menyerbu dan menangkap mereka sekarang juga. Omong kosong. Ling Yingyin berteriak marah, meludah ke seluruh wajah pria yang terluka itu dan berkata dengan garang. Hentikan keserakahan Anda dan jangan membuat masalah. Pria yang terluka itu menyeka wajahnya dengan canggung dan menangis. Sudah Ling, katakan apa yang ingin Anda katakan. Jangan menyemprot saya. Ling Yingyin mendengus dingin dan berkata, Bagaimana kalau saya melemparkan Anda ke laut untuk menenangkan Anda? Pria yang memiliki bekas luka itu terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya sambil berkata, Tidak, terima kasih. Ling Yingyin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Pria itu bukan orang yang bisa dianggap remeh. Karena kalian tahu mereka pendatang baru. Kalian juga harus tahu bahwa setiap orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya tidak bisa dianggap remeh. Tidak seperti kita yang telah lama tinggal di sini dan kultivasinya agak menurun. Sehingga tidak mungkin bagi kita untuk melepaskan kekuatan penuh kita. Pria itu berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Siapa di kapal ini yang bisa menandinginya? Jika kita benar-benar melawannya, setidaknya beberapa dari kita akan mati. Apakah kalian rela melihat itu terjadi? Kedua pria itu saling bertukar pandang, menjadi jauh lebih tenang dan perlahan menggelengkan kepala mereka. Ling Yingyin berkata, Aturan pertama untuk bertahan hidup di alam rahasia kekosongan sunyi adalah menghindari pertempuran yang tidak perlu. Kalian harus mengingat ini, karena energi sumber yang dikonsumsi tidak mudah dipulihkan. Ya. Kedua pria itu tampak sangat patuh kepada Ling Yingyin, menanggapi kata-katanya dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, kita memiliki misi yang harus diselesaikan kali ini. Jangan khawatir, semua orang akan menerima kristal sumber dan sumber daya kultivasi setelah kita menyelesaikan misi. Saat Ling Yingyin berbicara, dia melepaskan cincin spesial dari tangannya dan menyerahkannya kepada pria yang memiliki bekas luka itu sambil berkata, Saya baru saja mengambil 40.000 kristal sumber dari pria itu. Anda bisa mengambil ini dan membagikannya kepada semua orang. Dan setiap orang akan mendapatkan cukup banyak. 40.000? Kedua pria itu sangat gembira mendengar ini. Seolah-olah 40.000 kristal sumber adalah kekayaan yang sangat besar bagi mereka. Hal seperti itu tidak terbayangkan di luar sana. Seniman bela diri alam sumber Do manapun mungkin bahkan tidak akan peduli dengan 40.000 kristal sumber kelas rendah. Tetapi di alam rahasia kekosongan sunyi ini, kristal sumber adalah komoditas langka.
Seniman bela diri tinggal di sini sepanjang tahun dan tentu saja perlu mengkonsumsi kristal sumber. Tetapi tidak ada tambang kristal sumber di sini. Dalam jangka panjang, mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Hanya beberapa seniman bela diri yang mengalami kesulitan yang akan membawa kristal sumber bersama mereka. Namun, tidak banyak seniman bela diri yang mengalami kesulitan setiap tahun. Dan jumlah kristal sumber yang mereka bawa bahkan lebih tidak pasti. Bagaimana mungkin ratusan ribu orang di kota Tongtian bisa menggunakan semuanya? Jadi 40.000 kristal sumber ini benar-benar jumlah yang sangat besar bagi para pendekar di kapal. Ling Yingyin tanpa ragu mengeluarkan semuanya dan membagikannya kepada semua orang. Inilah mengapa dia seorang wanita, mampu menundukkan seluruh awak kapal dan membuat mereka menuruti perintahnya. Ling Yingyin tidak pernah menandiri, sebuah kebajikan yang membuatnya mendapatkan rasa hormat dan cinta dari semua orang. Katakan pada saudara-saudara untuk tidak menginginkan kedua orang itu dan jangan mengungkapkan asal-usul mereka setelah kembali ke Pulau Tongtian. Jika kalian menginginkan kristal sumber, dapatkan dari mereka secara asah. Misi ini akan memakan banyak waktu dan jika kalian menggunakan metode yang tepat, kalian mungkin bisa mendapatkan beberapa kristal sumber. Ling Yingyin menambahkan pengingat terakhir yang penuh kekhawatiran. Dia tahu lebih baik daripada siapapun seperti apa orang-orang di bawah kepemimpinannya. Dimengerti, Saudari Ling. Keduanya sangat gembira mendengar ini, saling bertukar pandang dan segera bergegas menuju kabin. Beberapa saat kemudian, pria berbekas luka itu kembali mengembalikan cincin itu kepada Ling Yingyin sambil berkata, Saudari Ling, saya telah meninggalkan Anda 10.000 kristal sumber. Sisanya akan dibagi rata di antara semua orang. Semua orang bilang mereka harus berterima kasih kepada Saudari Ling atas hadiahnya. Ling Yingyin mendengus. Saya akan berterima kasih jika Anda tidak merepotkan saya. Tidak, sama sekali tidak. Jawab pria berbekas luka itu dengan serius. Yang Ke baru saja duduk di ruangan itu sebentar ketika ada ketukan di pintu. Liu Qianyun meliriknya dan setelah menerima isyaratnya dia membuka pintu. Pria berbekas luka yang dilihatnya di dek sebelumnya muncul di luar dengan senyum menjilat, membungkuk dan menghormati Liu Qianyun. Salam tamu, mohon maaf atas gangguannya. Semoga saya tidak mengganggu meditasi Anda. Liu Qianyun bertanya. Ada apa? Pria berbekas luka itu terkekeh. Bos kami menginstruksikan saya untuk memeriksa apakah Anda berdua membutuhkan sesuatu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. Liu Qianyun tampak bingung, bertanya-tanya mengapa pria ini begitu perhatian. Pepatah mengatakan, kebaikan yang tidak diminta selalu mencurigakan, dan itu memang benar, membuatnya agak waspada. Lagi pula dia dan Yang Ke adalah pendatang baru dan tidak banyak tahu tentang situasi di sini, jadi wajar saja mereka harus ekstra hati-hati. Pria berbekas luka itu melanjutkan. Ini beberapa hidangan yang disiapkan saudara-saudara untuk kalian berdua. Tidak banyak yang bisa ditawarkan di kapal, jadi jangan merasa hidangan ini tidak menggugah selera. Liu Qianyun kemudian memperhatikan bahwa pria itu membawa nampan berisi 2 hidangan kecil dan sebuah teko anggur. Hidangan itu tampak seperti daging hewan aneh, tetapi baunya sangat harum. Mungkinkah dia mencoba meracuninya? Ekspresi Liu Qianyun langsung berubah aneh. Dia ingin menolak, tetapi karena pria itu telah menawarkannya, menolaknya terasa tidak sopan. Dengan enggan dia menoleh ke Yang Ke meminta pendapatnya. Masuk dan mari kita bicara, kata Yang Ke dengan santai. Mendengar ini wajah pria berbekas luka itu berseri-seri gembira. Terima kasih atas bantuan Anda, katanya. Liu Qianyun kemudian menyingkir, membiarkan pria berbekas luka itu masuk ke ruangan. Pria itu meletakkan nampan di atas meja, menatap Yang Ke dengan senyum menjilat yang tak pernah pudar. Yang Ke terkekeh. Apakah makanan ini gratis atau tidak? Pria berbekas luka itu menyeringai, menggaruk kepalanya.
Ini hanya sedikit tanda penghargaan dari saudara-saudara kami, jadi gratis. Tapi Anda tahu maksud saya. Liu Qian mendengus, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Dia pikir orang-orang di kapal ini semuanya serakah. 2 hidangan yang tidak jelas asal-usulnya dan sebotol anggur tua yang tampak murahan. Tapi mereka berani memungut biaya untuk itu. Dia bahkan tidak akan repot-repot melihatnya jika ditawarkan kepadanya di luar. Namun Yang Ke tampak berpikir, apakah kristal sumber sudah didapatkan di sini? Wajah pria yang memiliki bekas luka itu langsung muram. Jika Anda sudah cukup lama tinggal di sini, Anda akan tahu bahwa kristal sumber adalah hal yang paling berharga di sini. Kalau tidak, mengapa dia begitu tidak tahu malu sampai melakukan hal-hal seperti itu untuk mendapatkan kristal sumber dari Yang Ke? Bukankah kita bisa mendapatkan kristal sumber di sini? Liu Qianjun bertanya dengan curiga. Pria berbekas luka itu berkata, mustahil untuk mendapatkannya. Alam rahasia kekosongan sunyi ini dipenuhi dengan energi transformatif. Begitu energi murni seperti kristal asar terpapar energi ini, ia akan dinetralkan dan menghilang di dalam alam rahasia. Itulah mengapa tidak ada tambang kristal asal di tempat terkutuk ini. Karena alasan inilah energi spiritual langit dan bumi di dalam alam rahasia kekosongan sunyi begitu melimpah. Liu Qianjun juga telah menyaksikan hilangnya kristal asal dengan cepat sebelumnya. Dan mendengar penjelasan pria berbekas luka itu, dia tentu saja mengerti banyak hal. Rasa jijiknya terhadap para pendekar di kapal agak berkurang dan dia mengerti mengapa mereka semua bertindak begitu serakah. Pria berbekas luka itu menghela nafas. Kristal asal di dalam alam rahasia kekosongan sunyi semuanya dibawa oleh pendekar dari luar. Jangan pernah berpikir untuk menemukan satu pun di dalam alam rahasia ini. Yang Ke mengangguk. Ini persis seperti yang dia duga. Ketika dia melihat kristal asal menghilang sebelumnya, Yang Ke memiliki kecurigaan yang samar. Dan sekarang setelah pria berbekas luka itu menjelaskannya, dia segera mengerti bahwa dugaannya benar. Di tempat terpencil ini, kristal asal memang sangat berharga. Siapa nama Anda? Tanya Yang Ke. Pria berbekas luka itu dengan cepat berkata, Jiu Yi. Bos memanggil saya Jiu tua. Panggil saja saya sesuka Anda. Sudah Jiu, silakan duduk. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Yang Ke memberi isyarat lalu mengeluarkan sekantong kristal asal dari cincin spesialnya, meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke depan. Mata Jiu Yi langsung berbinar. Seperti hantu lapar yang melihat makanan, dia meraih kantong itu dan menyeretnya ke depan, membukanya, dan hampir dibutakan oleh cahaya kristal asal. Dia dengan cepat masukkannya ke dalam cincin spesialnya dan berkata dengan gembira, teman, tanyakan saja. Jiu tua bahkan bisa memberitahu Anda warna pakaian dalam saya. Liu Qianjun meludah, wajahnya sedikit memerah. Yang Ke tersenyum tipis dan berkata, sejujurnya, saya dan adik saya baru saja tiba di sini dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Jadi, Jiu Yi berkata, kami sudah tahu itu. Siapa di alam rahasia kekosongan sunyi yang berani mengeluarkan kristal sumber di luar. Menilai dari tindakan Anda, saya tahu Anda tidak familiar dengan aturan di sini. Dia tentu saja merujuk pada upaya Yang Ke sebelumnya untuk berdagang dengan Ling Yingyin di dek. Yang Ke mengerti bahwa dia telah terbongkar, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Karena pihak lain menginginkan kristal sumber, dia bisa saja menggunakannya untuk membuka jalan dan mengumpulkan informasi. Jiu Yi menghela nafas. Jika Anda tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun, Anda akan tahu betapa berharganya kristal sumber. Izinkan saya memberi Anda nasihat. Berapapun kristal sumber yang Anda miliki, Anda harus menggunakannya dengan hemat. Jika tidak, Anda akan kehabisan. Dulu, saya memiliki beberapa juta kristal sumber dan dianggap sebagai orang kaya, tetapi sekarang, dia tampak patah hati seolah menyesali pemborosannya di masa lalu. Sudah Jiu, sudah berapa lama Anda di sini? Pertanyaan ini sepertinya menyentuh kenangan menyakitkan Jiu Yi. Dia mengambil anggur tua murahan itu, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, meminumnya sekaligus, lalu menyeka mulutnya, berkata,
sebelum menghitung dengan teliti, tapi seharusnya 60 atau 70 tahun. 60 atau 70 tahun? Wajah cantik Liu Qianjun langsung berubah warna. Joji meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini bukan apa-apa. Beberapa orang telah terjebak di sini selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Apakah tidak ada jalan keluar?" tanya Liu Qianjun. Joji merutkan kening dan berkata, "Saya tidak tahu. Mungkin ada, mungkin tidak. Saya tidak terlalu kuat. Tetapi bahkan jika ada jalan keluar, itu tidak akan mudah. Kalau tidak, monster-monster tua dari kota Tongtian itu pasti sudah pergi sejak lama. Jadi mengapa mereka menderita di sini?" Yang berkata, "Sudah Cio, apakah Anda juga berasal dari Bukit Jisu itu?" "Bukit Jisu?" Joji tampak bingung mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menyadari ada berkata, "Oh, maksud Anda Punggungan Jisu, perbatasan antara wilayah selatan dan timur. Saya datang dari suatu tempat di perbatasan antara wilayah barat dan utara." "Anda banyak tempat yang menuju ke tempat ini?" "Ya, sepertinya begitu, karena orang-orang yang tinggal di Pulau Tongtian berasal dari keempat wilayah utama. Kapal ini saja dengan sekitar selusin orang telah datang dari lebih dari 10 tempat berbeda." "Bagaimana bisa ada begitu banyak?" Liu Qianjun bertanya dan heran. Joyi mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Saya juga tidak tahu." Yang berkata sambil berpikir, "Pintu masuk ke alam rahasia kekosongan sunyi ini bisa berpindah-pindah atau ada banyak lokasi. Sudah Jio, bagaimana situasi dengan Pulau Tongtian yang Anda sebutkan tadi?" Joyi berkata, "Pulau Tongtian adalah Pulau Tongtian. Semua pendekar di alam rahasia kekosongan sunyi tinggal di Pulau Tongtian. Kekuatan di pulau itu saling terkait erat dan sangat rumit. Jika Anda pergi ke Pulau Tongtian di masa depan, saya menyarankan Anda untuk segera mencari kekuatan yang kuat untuk bergabung. Jika tidak, akan sangat sulit untuk bertahan hidup di sini, terutama bagi pendatang baru. Banyak orang secara khusus menargetkan pendatang baru, dan Anda tahu alasannya kan?" "Kristal sumber?" Liu Qianjun bertanya dengan suara berat. Joye mengangguk dan berkata, "Benar, pendatang baru yang datang ke sini kurang lebih akan membawa kristal sumber. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Itu adalah sebuah kebenaran abadi." Yang bertanya, "Apakah ada ahli alam kaisar yang menjaga pulau itu?" "Ya, dan lebih dari satu." Joye menjawab, "Ada sekitar 3 hingga 5. Yang paling kuat adalah penguasa Pulau Tongtian dengan kultivasi tingkat ketiga alam kaisar. Saya dengar dia telah berada di sini selama beberapa ribu tahun. Bahkan tingkat ketiga alam kaisar terjebak di sini." Wajah cantik Liu Qianjun memucat, merasa semakin putus asa untuk pergi. Joye terkekeh dan berkata, "Apa yang aneh dari itu? Jika Anda tidak bisa menemukan jalan keluar, tentu saja Anda tidak bisa pergi. Tapi saya dengar Tuan Pulau telah terjebak di sini selama bertahun-tahun dan kultivasinya telah menurun drastis. Sampai-sampai ia hanya memiliki kekuatan tingkat kedua alam kaisar. Saya ingin tahu apakah itu benar atau tidak." Dia menghela nafas dan melanjutkan, "Tapi sepertinya itu benar. Siapa yang tidak akan mengalami penurunan kultivasi jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama? Saya dulunya berada di tingkat kedua alam sumber Do, tetapi setelah bertahun-tahun, saya hanya memiliki kekuatan tingkat pertama." Yang kemudian kening dan berkata, "Anda tidak memiliki kristal sumber. Bagaimana Anda bisa berkultivasi di sini?" Joye berkata, "Gunakan formasi pemurnian roh. Tapi formasi penurunan roh di ruangan ini tidak terlalu berkualitas tinggi, jadi efek kultivasinya tidak ideal. Semakin tinggi kualitas formasi pemurnian roh, semakin baik. Ketika Anda sampai di Pulau Tongtian, saya sarankan Anda menyewa gua dengan formasi penurunan roh berkualitas tinggi. Dengan begitu Anda bisa memperlambat laju kemunduran kultivasi Anda hingga maksimal. Tentu saja, selain formasi pemurnian roh, Anda juga bisa menggunakan ramuan. Tetapi ramuan sangat mahal. Tidak banyak alkemis di pulau ini. Sebagian besar telah tunduk kepada penguasa pulau. Satu ramuan harganya lebih dari 10 kali lipat harga di luar."
Lalu bagaimana Anda akan hidup? Liu Qianjun merasa kasihan pada Jiuyi. Di alam rahasia yang terpencil ini, dengan lingkungan yang begitu keras, sungguh sulit untuk bertahan hidup. Jiuyi tersenyum ketir. Kami pergi ke laut untuk berburu binatang laut dan mencari beberapa bahan lain. Inti dalam binatang laut biasanya bisa dijual dengan harga bagus. Dan kali ini kami menemukan sesuatu yang disebut karang bulu biru. Untuk apa itu digunakan? Tanya Liu Qianjun. Jiuyi berkata, bahan ini adalah bahan utama untuk memurnikan formasi pemurnian roh. Untuk tinggal di Pulau Tongtian, formasi pemurnian roh sangat diperlukan. Jadi karang bulu biru memiliki pasar yang besar. Pada titik ini, ekspresi Jiuyi berubah dan dia berkata, apakah kalian berdua tertarik untuk bergabung dengan kami? Jika ya, saya akan berbicara dengan kakak perempuan. Saya yakin dia tidak akan menolak. Adapun pembagian keuntungan akan sama seperti kami. Kalian mendapatkan apa yang kalian berikan. Yang Ke dan Liu Qianjun keduanya pendatang baru. Kekuatan mereka masih di puncaknya. Terutama Yang Ke yang berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Jika mereka bisa membujuknya untuk bergabung, perjalanan ini pasti akan sangat bermanfaat. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.